Saudaraku jemaah sekalian, siang hari ini kita akan membahas tema degradasi iman dan bahaya taswif atau menunda. Kita semua maklum dan paham kita punya kondisi iman yang berbeda dengan imannya malaikat. Kita punya kondisi iman yang berbeda dengan imannya para nabi dan rasul Allah. Nabi imannya itu yazidu wa la yanqus, selalu naik dan tidak pernah turun. Maka kita tidak akan mendapati ada seorang nabi yang malas. Itu saja. Karena imannya selalu up, imannya selalu naik. Malaikat Allah imannya enggak naik, enggak turun. Istiqamah, konsisten. Tapi kita, iman kita punya tipologi yang berbeda. Iman kita yazidu wa yanqus, kadang naik dan kadang sering naiknya atau sering turunnya. Kalau yang ngaji sering turunnya, bagaimana yang nggak ngaji? Yang sedang turun kayaknya baru mulai belum apa-apa sudah khusyuk mulai. Nah, kondisi inilah yang nanti biasanya akan berdampak kita ketika dihadapkan pada proyek amal-amal saleh dan ibadah kepada Allah, kita cenderung menunda-nunda. Masih muda disuruh rajin beribadah entar, disuruh baca Quran wan juz entar, disuruh qiyamul lail entar, disuruh rajin sholat duha entar, disuruh puasa Senin Kamis. Itu namanya sikap taswif, menunda. Tapi mari kita lihat apa itu taswif secara syar'i. Taswif berarti menangguhkan dan menunda pelaksanaan sesuatu yang diminta. Yang diminta oleh Allah, yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk kita lakukan, tapi justru kita menunda-nundanya. Di waktu muda untuk selalu menjaga kehormatan diri kalau masih muda. Nah, sehingga menimbulkan ketakutan dan kehebatan tatkala ia meninggalkannya. Baik itu berupa janji maupun ancaman. Ada perintah-perintah Allah yang berupa janji, yang berupa ancaman. Ancaman misalnya bagi mereka yang suka menunda-nunda sholat. Ini biasanya kalau libur hari Sabtu Ahad, insya Allah sholatnya tepat waktu atau insya Allah agak telat. Nah, tepat waktu insya Allah. Tapi yang jawab tepat waktu kayaknya minoritas. Mudah-mudahan setelah mendapatkan materi ini semuanya tepat waktu semuanya. Amin. Yang tepat waktu insya Allah Allah mudahkan urusannya. Amin. Dan tahun ini bisa berangkat umroh semuanya. Amin. Atau menunaikan ibadah haji. Amin. Karena apa? Ada ancaman dari Allah. Dalam surat Al-Ma'un Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salah. Tolong hati-hati kalau baca ayat seperti ini. Jangan kemudian ketika berhenti fawailul musallin setelah itu pergi, jangan. Karena apa? Orang mukmin itu gak celaka. Orang yang sholat itu gak celaka. Tapi orang sholat yang celaka adalah alladzina hum an sholatihim, yaitu orang-orang yang mereka ketika melakukan sholat itu mereka lalai. Beberapa ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan lalai adalah alladzina yuakhiruna an sholatihim, mereka yang suka menunda-nunda waktu sholat. Sholat asar jam 5:30, pernah? Pernah atau sering? Jangan sering, kalau sering berarti pengajiannya gagal. Mudah-mudahan tak pernah.
Apalagi di usia muda seperti ini, kalau kemudian kok hatinya tertambat dengan masjid, sholatnya itu rajin, insya Allah rezekinya berlimpah. Insya Allah pekerjaannya cepat, jelas terang benderang. Insya Allah pendidikan pekerjaannya dimudahkan oleh Allah. Nanti sudah bekerja tidak lama setelah itu langsung menikah. Istrinya solehah, punya sawah, bisa berangkat ke Mekah dan juga ke Madinah. Sudah sampai di situ aja. Panjang ya Pak. Masya Allah. Tapi syaratnya harus rajin. Nah berikutnya, ini dalil tentang larangan menunda-nunda amal. Firman Allah dalam surat ke-57 ayatnya ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Yunadunahum, mereka orang-orang munafik itu memanggil kalian orang-orang yang beriman. Alam nakum ma'akum, tidakkah kami dulu bersama kalian? Qalu, orang-orang mukmin menjawab, ya, bala, walakinnakum fatantum anfusakum, tapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri. Dan kalian menunggu, dan kalian ragu-ragu serta tertipu oleh angan-angan kok. Yang menjadi pertanyaan kemudian, apa maknanya kalian wahai orang-orang munafik mencelakakan diri kalian? Kalian menunggu, kalian ragu-ragu, dan kalian ditipu oleh angan-angan kosong. Itu maksudnya apa? Sudah tahu maksudnya atau belum? Kalau belum, lihat pendapat sahabat Rasul, namanya adalah Abdullah ibnu Abbas. Sudah kenal atau belum? Abdullah ibnu Abbas itu di usia sekali sudah hafal Quran. Jadi rata-rata yang muda-muda ini hafal Qurannya berapa juz? Juz 30 atau 30 juz? Juz 30 sudah hafal? Coba ada yang sudah hafal juz 30, coba angkat tangan. Halo, Masya Allah, ini kayaknya tawadhu semuanya ya. Atau jangan-jangan yang hafal lagi tidur gitu. Masya Allah. Ya, coba dihafalkan. Jauh-jauh. Ini aslinya dari mana? Dari coba yang Jawa Timur angkat tangan. Jawa Timur angkat tangan. Biar saya tahu. Baik. Jawa Timur yang dari Surabaya angkat tangan. Enggak ada. Yang dari Sidoarjo. Enggak ada. Yang dari Lamongan ada. Enggak ada. Yang dari Gresik ada juga. Yang dari Malang. Terus ini yang enggak angkat tangan tadi dari mana? Hah? Dari Jombang. Jogja kok Jawa Timur tuh. Coba yang dari Jawa Tengah angkat tangan. Jawa Tengah. Nah, lumayan juga ya Jawa Tengah. Yang dari Semarang coba angkat tangan. Semarang, Jawa Tengah tapi Semarang. Enggak ada. Allah. Banyumas ya. Satu. Oke. Yang dari Pekalongan. Enggak ada. Yang dari Batam. Ada. Yang dari Kendal. 1, 2. Yang dari banyak juga Kendal ya. Yang dari Tegal. Nah, 1. Brebes banyak juga ya. Yang dari Demak. Nggak ada. Yang dari Kudus. Pati. Jepara.
Ada. Rembang. Dari mana? Kudus. Iya. Jadi ini yang dari Jawa Barat, coba angkat tangan. Jawa Barat. Cuma satu aja. Baik. Jauh-jauh dari daerah harus paham ayat ini. Apa makna bahwa kalian itu mencelakakan diri kalian? Maksudnya mencelakakan diri kalian dengan hawa nafsu. Hati-hati dengan hawa nafsu. Ada hawa yang sangat berbahaya, namanya hawa nafsu. Apalagi masih muda-muda seperti ini, lagi seger-segernya kan? Kalau Anda tidak menjaga spiritualitas, Anda akan menjadi orang-orang yang mencelakakan. Karena apa? Saya perlu sampaikan, dosa itu akarnya hanya ada dua. Ada berapa? Yang pertama namanya syubhat, kesalahpahaman. Salah paham terhadap nilai Islam, akhirnya yang halal diharamkan, yang haram itu namanya syubhat. Tapi yang kedua ada yang namanya syahwat, yaitu hawa. Apa bedanya antara syubhat dengan syahwat? Jadi kalau syubhat itu kesamaran biasanya menimpa orang-orang awam. Tapi kalau syahwat menimpa orang awam, tapi juga menimpa orang-orang pintar. Pernah ke Bandung? Pernah atau belum? Pernah ke Sukamiskin? Gak pernah kan? Pengennya suka kaya ya? Sukamiskin itu tempat para koruptor. Jadi mereka yang koruptor, yang OTT maupun non OTT itu biasanya mereka dikarantinakan. Mereka ada tempat tinggal baru mereka, namanya suka. Pertanyaan saya, mereka itu yang korupsi tahu nggak kalau korupsi itu haram? Tapi kenapa mereka melakukan? Yaitu hawa. Mereka yang maaf setiap malam minggu itu pada dugem, tahu nggak kalau dugem itu haram? Nah, kenapa mereka melakukan? Ya kan? Sudah, saya tidak lanjutkan. Berarti sampai di sini. Nah, berikutnya watarabbastu, dan kalian menunggu. Maknanya apa menunggu untuk bertaubat? Ada orang-orang yang ketika bertaubat itu nunggu kalau nanti sudah tua. Saya ingin sampaikan, sekalipun Anda ini yang hadir rata-rata usianya mungkin 20 tahun kan, yang masih seger-seger pakai kulit-kulit ini. Iya kan? Sering berpikir untuk mau rajin dalam beribadah itu entar dulu lah. Kayaknya usianya masih panjang. Siapa yang bilang usia kita panjang? Yang meninggal di usia 20 tahun banyak atau buahnya? Makanya jangan pernah main-main dengan dosa. Kita sepakat kita tidak mau ketika meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi yang kita inginkan meninggal kita dalam keadaan happy ending, dalam keadaan husnul. Maka jangan pernah menunda-nunda taubat kita kepada Allah Subhanahu. Kemudian wa gharratkumul amani, yaitu kalian ditipu oleh angan-angan kosong, yaitu maksudnya adalah menunda-nunda amal saleh hatta jaa amrullah, sehingga datang kepada mereka urusan Allah yang tidak lain adalah ketetapan tentang kematian. Maka jangan ada yang suka menunda-nunda. Ada beberapa jenis menunda-nunda. Apa menunda-nunda itu? Yang sering terjadi menunda masuk Islam. Tapi kita insya Allah tidak. Yang kedua, menunda mendirikan sholat. Tadi sudah saya uraikan. Yang ketiga, menunda membayar zakat dan melunasi hutang orang yang namanya jauh dari Jakarta, dari kampungnya. Kadang-kadang bisa jadi ada sesuatu kebutuhan mendesak yang harus pinjam uang dari tolong kalau sudah punya jangan ditunda. Karena apa? Ada hadis Rasul yang mengatakan matlul ghanihi dulmun, menundanya orang yang dalam keadaan lapang itu zalim. Jadi, tapi saya doakan mudah-mudahan yang hadir ini enggak ada yang punya utang. Amin.
Sudah tahu caranya bagaimana agar nggak punya hutang? Sudah tahu atau belum? Apa itu caranya? Rajin kerja. Rajin kerja. Itu ikhtiar zahir. Ikhtiar batinnya baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Coba ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ar-rijal wa ad-din min ghalabati ad-dain min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Sudah hafal doanya? Masyaallah. Ada yang sudah hafal? Coba katakan. Ada yang sudah hafal? Masyaallah. Ini tawaduk semuanya kayaknya. Saya yakin sudah hafal semua. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Hamba mohon perlindungan kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Nih, jauh dari orang tua, jauh dari ayah, jauh dari bunda. Itu kan sering kalau hari Sabtu, hari Ahad, sering gundah kan? Kalau kayaknya nggak pada ngaku deh. Sabtu, Ahad, Sabtu, Minggu sering gundah atau tidak? Ingin pulang kan? Ke Tegal kan? Iya. Ada yang rendah, kita berlindung kepada Allah. Setelah itu minal ajzi wal kasal, dari kondisi lemah dan malas. Jangan sampai ketika di training seperti ini malas-malasan, kondisi fisiknya lemah, kondisi ilmunya lemah, kondisi imannya lemah. Harus kuat semuanya. Yang ketiga, wa na'udzubika minal jubni, dan hamba berlindung kepada Engkau ya Allah dari kondisi takut, wal bukhl dan bakhil. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan hutang, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Hamba berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan dalam tekanan orang. Ini kalau yang bisa mengamalkan, insya Allah gak punya hutang. Amin. Tapi sudah hafal doanya tadi atau masih perlu diulang kembali? Cukup? Cukup atau perlu diulang lagi doanya? Ulang. Coba sekali lagi, mudah-mudahan yang dengar langsung hafal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijali. Insyaallah ya, sudah hafal kan? Belum juga? Belum, nanti tunggu kasih catatan. Baik, yang tidak boleh ditunda-tunda lagi adalah menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Pastikan di usaha-usaha seperti ini sudah dihadirkan niat untuk haji. Hadirkan niat untuk kalau nanti sudah bekerja dan sudah mendapatkan nikmat gaji, tolong itu di-manage dengan baik. Bagaimana harus ada uang yang setiap bulan ditabung. Ikhtiar zahirnya nabung, ikhtiar batinnya apa? Minta sama Allah. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain, harami Makkah wal Madinah li ada'il haji wal umrah. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba ya Allah kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah haji, bisa menziarahi dua tanah haram Makkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
Minta terus. Karena apa? Minta dari sekarang, karena kita ini manusia biasa, kita bukan nabi, doa kita itu cenderung cash atau delay? Doa kita cenderung cash atau delay? Delaynya lama atau lama banget? Atau tergantung? Masya Allah. Ada yang hari ini itu minta sama Allah, ya Allah mudahkan hambamu ya Allah untuk menunaikan ibadah haji ya Allah. Tapi harus nunggu 15 tahun karena antriannya 15 tahun. Ada yang Masya Allah, Allahumma rizukni ziyarat al-haramain. Anugerahkan kepada hambamu ya Allah untuk mengunjungi dua tanah haram Makkah dan Madinah li'ada'il umrah, untuk menunaikan umrah. Oh, gak lama trainingnya selesai langsung berangkat. Oh, mungkin atau tidak? Siapa yang the best student kemudian diberangkatkan kepada Allah? Mungkin kan? Saya punya banyak pengalaman saat membimbing jamaah Allah, bahwa sesungguhnya yang bisa ke sana itu tidak mereka yang punya duit banyak. Ada mereka yang tidak punya uang, tapi bisa berangkat ke sana. Tapi ada orang yang uangnya melimpah sampai hari ini belum berangkat ke sana. Karena apa? Menjadi tamu Allah, baik haji atau umrah itu adalah rahasia Allah. Minta sama Allah, ya Allah atur ya Allah, bagaimana agar saya tahun ini bisa berangkat, Masya Allah. Hari Ahad kemarin tanggal berapa itu? Saya ngisi di salah satu masjid di Kemang Pratama. Kemang Pratama itu ikut mana? Ada Kemang Pratama Bekasi, ada Jakarta. Ini Kemang Pratama Bekasi. Saya ada kajian rutin tentang Hayatus Sahabah itu di hari Ahad pertama subuh. Itu sebelum pengajian saya dimulai, jamaah mengumumkan, ini maaf jemaah sekalian, infak sekalian, insya Allah sudah diberlakukan, sudah dijalankan. Jadi mereka punya program mengumrohkan para imam dan para makmum masjid. Itu mereka alhamdulillah 4 orang berangkat semua. Ini pintu, tapi pintu yang lain banyak juga. Ada yang pintunya Masya Allah karena dia nenek-nenek yang janda, ada yang janda nenek-nenek. Ada juga orang itu yang mencari orang yang diumrohkan seperti itu. Tapi pastikan terus kita minta sama Allah. Jangan pernah menunda ibadah haji dan umrah. Jangan menunda membaca Al-Quran atau menghafalkannya. Jangan pernah menunda belajar ilmu agama. Dan yang terakhir, jangan ada di antara kita yang menunda berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai penutup saya ingin cerita sedikit. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Anda sekalian yang merantau juga. Saya ada seorang dosen yang mengajar saya. Dosen saya itu ayahnya sekolahnya hanya kelas 1 SD. Ibunya hanya sampai kelas 3 SD. Tapi betapa beliau itu alhamdulillah dengan modal doa orang tua itu pindah ke Jakarta, hijrah ke Jakarta, alhamdulillah bisa sekolah S1 3. Selesai S1-nya itu 3, program studi. Jadi punya S1 itu 3. S2-nya selesai 3 prodi juga. S3-nya 2 prodi. Itu orang tuanya miskin. Nah, kenapa bisa seperti itu? Setelah itu adalah pertolongan Allah, adalah karena ketekunan dan jerih payah beliau, dan juga selalu menyambung hubungan dengan Allah SWT. Saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir ini dimudahkan pendidikannya oleh Allah. Nanti selesai pendidikan bisa mungkin bekerja tapi sambil nyari sekolah, ya kan? Ambil S1, ambil S2, ambil S3. Kalau ada S4 ambil aja. Tapi masalahnya S4 tak ada. Kalau S4 itu ada di warung-warung itu S4. Tapi kalau pendidikan formal sampai S3, baru setelah itu jenjang karir dalam mudah-mudahan Allah mudahkan.